Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, selalu kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat dan karunia-karunia yang sangat banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sampai-sampai Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anil Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian coba-coba menghitung nikmat-nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah tambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain. Karena Allah telah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukuri apa yang telah Allah berikan, Allah tambahkan lagi nikmat yang lain. Begitu juga selalu kita panjatkan selawat dan salam kita kepada junjungan kita, Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat-sahabatnya dan keluarga-keluarganya, tidak terkecuali satu pun dari mereka, karena semuanya telah Allah ridhai, sebagaimana Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka semua, dan mereka semua pun telah ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah kita ketahui, di setiap Ahad pekan pertama ba'dal maghrib kita akan membahas dan mengkaji yang berkaitan tentang Siratul Nabawiyah, yaitu sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam sub pembahasan tentang perjanjian Hudaybiyah, kesepakatan yang terjadi di Hudaybiyah, yang mana di pertemuan yang lalu kita telah selesai mengkaji dan membahas tentang Ghazwatu Bani Mustalik, yang sudah kita sampaikan bagaimana Nabi Muhammad SAW berhasil mengalahkan Bani Mustalik. Bahkan mereka berhasil melawan putri rajanya Bani Mustalik, yang akhirnya dinikahi oleh Nabi SAW dan menjadi Ummul Mukminin. Begitu juga kita telah sampaikan, setelah selesainya peperangan Bani Mustalik, di situ juga terjadi kejadian yang dicatat di dalam sejarah yang disebut dengan hadithul ifk, yaitu fitnah yang dilemparkan oleh orang-orang munafik kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka menuduh, mengatakan Aisyah telah berzina, dan kita sudah sampaikan bahwasanya tuduhan itu adalah tuduhan yang tidak benar karena tidak memiliki bukti dan saksi. Mereka hanya menuduh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha
anha agar dapat menyakiti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Aisyah adalah salah satu daripada istri Rasulullah. Bahkan Aisyah adalah salah satu daripada istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan mereka. Ya, tuduhan itu tuduhan dusta, tidak benar, dan dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha sebagaimana yang telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu pada surat An-Nur ayat 4 sampai 25. Itu semua adalah pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Aisyah, menunjukkan Aisyah adalah wanita yang suci, tidak seperti yang dituduhkan kepadanya dari tuduhan orang-orang munafik. Kemudian insya Allah pada pertemuan kali ini kita masuk ke dalam pembahasan perjanjian Hudaybiyah. Jadi kejadian Ghazwatul Bani Mustalik dan kemudian terjadi juga yang disebut dengan hadithul ifk, yaitu tuduhan keji dari orang-orang munafik terhadap Ummul Mukminin Aisyah, itu terjadi sebagaimana telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu di bulan Syawal pada tahun ke-6 Hijriah. 6 Hijriah artinya apa? 6 tahun Rasulullah SAW sudah berada di Madinah, yaitu hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Sudah selama 6 tahun Rasul ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, di bulan Dzulqa'dahnya, bulan Syawal, kemudian setelahnya bulan Dzulqa'dah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak dan memerintahkan para sahabat-sahabatnya untuk berkumpul dan berangkat ke kota Mekah Al-Mukarramah dalam rangka untuk melaksanakan haji di bulan Dzulqa'dah. Kita tahu ya, bulan haji sudah dimulai dari bulan Dzulqa'dah dan juga Dzulhijjah, persiapan. Kebanyakan orang ketika akan berangkat haji dia akan berangkat di bulan Dzulqa'dah untuk mempersiapkan segala sesuatu. Walaupun kita tahu bahwasannya haji itu dimulai tanggal 8 Dzulhijjah bagi siapa yang mengambil tarwiyah. Ya, tapi kalau dia tidak mengambil tarwiyah, maka dia bisa langsung tanggal 9 Dzulhijjah langsung berangkat ke Arafah. Ini suara apa nih? Dengung ringin. Oh, di atas. Di dalam. Dan saya pikir ada suara. Ini suara ini mikrofon. Khairan insyaallah. Nah, saya pikir suara hewan atau hewan. Khair. Kita lanjutkan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun yang sama, di tahun 6 Hijriah, setelah terjadinya perang Bani Mustalik dan selesainya permasalahan hadisul ifk, yaitu tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, di bulan depannya, bulan Dzulqa'dah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak dan memerintahkan para sahabat-sahabatnya untuk bersiap-siap ihram berangkat menuju ke kota Mekah untuk melaksanakan haji di bulan Dzulqa'dah. Di bulan Dzulqa'dah. Maka berangkatlah pada saat itu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan jumlah mereka 1.400 orang. 1.400 orang. Dan qadarullah, Allah telah menakdirkan pada saat itu 1.400 orang itu adalah murni sahabat yang betul-betul menjadi sahabat Rasulullah. Tidak ada satupun orang munafik yang ikut kecuali satu orang. Jadi orang munafik ini biasanya setiap peperangan mereka ikut bersama Rasulullah,
tapi mereka tujuannya bukan untuk membantu dan ikut berjihad, bukan, tetapi mereka untuk mencari celah. Kalau ada celah di situ, ya, ada kekurangan di situ, mereka jadikan alat untuk menghancurkan Islam. Mereka ikut bersama pasukan di medan perang bukan untuk perang. Makanya mereka berada di barisan paling belakang. Tujuannya biar aman dan biar mereka gampang untuk memantau kesalahan-kesalahan setiap kaum muslimin, untuk mereka jadikan senjata. Oh iya, ya, itulah ajaran Muhammad. Nah, itulah yang dibilang Islam, untuk menghancurkan Islam, untuk merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang orang munafik begitu, ya. Memang kita tahu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah, alamatul munafik salatah. Tanda munafik itu ada 3. Idza ahdatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada ikhtalafa, kalau dia berjanji dia ingkari. Wa idza tumina khana, kalau dia dipercayai dia berkhianat. Ini 3 alamat orang-orang munafik. Tapi alamat yang 3 ini, kata para ulama, ini adalah min alamatis sughra, dari tanda-tanda kecil, yang mana apabila seorang muslim memiliki salah satu daripada sifat tadi, bisa mengantarkan dia kepada kemunafikan yang besar, yaitu membenci agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alamat yang terbesar orang munafik itu, cirinya adalah dengan dia benci kepada Islam. Itu ciri terbesarnya. Adapun 3 tanda tadi, kata para ulama, adalah tanda-tanda kecil yang mana dikhawatirkan kalau seorang muslim memiliki dari satu sifat yang 3 tadi, bisa mengantarkan dia kepada tanda yang besar, menjadi munafik. Nah, ketika 1.400 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersiap-siap diri untuk berangkat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka orang-orang munafik ini menggembor-gemborkan bahwasannya suasana di Mekah, orang-orang Quraisy masih dendam dan masih dalam keadaan jengkel dengan orang-orang muslimin. Jadi kalau kalian ke sana sama saja mengantarkan nyawa, resiko. Itulah yang digembor-gemborkan oleh orang-orang munafik. Agar apa? Agar sahabat-sahabat yang tadinya ingin berangkat bersama Rasulullah tidak jadi berangkat. Itulah orang munafik. Gimana caranya? Walaupun sedikit celahnya pasti dia manfaatkan. Yang penting gimana caranya bisa mengganggu Islam. Dan itu tidak diperdulikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi cuek aja. Nah, ini kata para ulama mengajarkan kepada kita, kalau menghadapi orang munafik itu gak usah ditanggapi. Itu caranya. Karena kalau makin ditanggapi makin senang dia, makin ada aja tingkah dan ucapan yang dia ucapkan dari mulutnya. Gak akan ada habisnya orang munafik itu. Dan memang gak bisa dibunuh. Karena kita sudah sampaikan tadi alasannya kenapa Rasulullah SAW tidak membunuh orang munafik. Padahal Rasulullah tahu siapa orang munafik, individu-individunya Rasulullah tahu. Kenapa? Karena dikhawatirkan, kata Rasulullah, hatta la yaqulun nas inna Muhammad qatala ashabu. Jangan sampai terjadi fitnah, orang-orang mengatakan Muhammad bunuh temannya sendiri. Kenapa? Karena orang munafik itu tingkah lakunya, pakaiannya, ibadahnya di masjid bersama Rasul seperti orang Islam, dari zahirnya, dari penampakannya. Tetapi mereka melakukan itu bukan karena keimanan, karena agar dilihat sebagai seorang muslim dan mereka bisa menghancurkan Islam dari dalam. Makanya tidak boleh dibunuh. Berbeda dengan orang kafir di medan perang. Orang kafir di medan perang maka langsung dibunuh. Tetapi orang munafik, ya, dibiarkan saja, tidak direspon apa yang mereka lakukan. Tetapi kita harus berhati-hati dengan apa yang mereka ucapkan. Yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengancam, dan ancamannya pasti akan dikerjakan. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munafik itu berada di keraknya api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pasti ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah tidak menggubris itu ucapan-ucapan tadi itu orang munafik. Hati-hati, orang Quraisy masih dendam, orang Quraisy masih jengkel dengan kalian. Apalagi ini, ya, kejadiannya kan belum lama. Kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu pada tahun 5 Hijriah, artinya setahun yang lalu terjadi perang apa?
perang Ahzab, perang Sekutu, yang mana jumlah kaum musyrikin pada saat itu karena berkumpul dari beberapa suku Arab dan juga orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Mekah musyrikin Quraisy, berkumpullah sebanyak 10.000 pasukan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak bisa menghancurkan Islam, bahkan tidak bisa menyakiti satu orang pun kaum muslimin dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka merugi berupa harta dan juga berupa kehormatan mereka direndahkan oleh suku-suku lain. Karena 10.000 pasukan gak bisa buat apa-apa terhadap kota Madinah Al-Munawwarah. Bahkan Allah mengirimkan kepada mereka angin puting beliung yang pada saat itu juga cuacanya sangat dingin, sehingga porak-poranda semua kemah, tenda, makanan yang mereka bawa, tunggangan yang mereka bawa, semuanya lari, sehingga mereka pulang ke kampung halaman masing-masing tidak membawa hasil apapun, bahkan merugi harta dan juga kehormatan mereka dicela oleh suku-suku Arab yang lainnya. Nah, ini yang membuat mereka jengkel, dan itu baru setahun. Dan mereka betul-betul jengkel kepada orang muslimin. Karena bayangkan, ini bukan harta sedikit, ini kehormatan. 10.000 gak bisa buat apa-apa. Apa gak diketawain sama orang-orang Arab yang lain? 10.000. Badan doang yang gede, orang doang yang banyak, gak bisa apa-apa, kan gitu. Malu tuh, kan gitu. Nah, ini yang membuat mereka jengkel, ya. Dan itu baru setahun itu belum lama. Nah, tidak dipedulikan oleh Nabi itu, ya. Koar-koarnya orang-orang munafik dibiarin aja. Para sahabat pun membiarkan. Dan di situ ada satu orang munafik yang ikut, namanya Ja'ad bin Qais. Ja'ad bin Qais. Nah, ini nanti akan kita ceritakan bagaimana nasibnya si Ja'ad ini. Dia punya kisah tersendiri. Maka berangkatlah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka ihram di tempat miqatnya kota Madinah yang disebut dengan Dzul Hulaifah. Banyak orang-orang Indonesia yang mengatakan nama itu dengan nama lainnya, yaitu Bir Ali. Sama aja, Dzul Hulaifah itu Bir Ali itu Dzul Hulaifah. Ya, Dzul Hulaifah itu nama tempat. Dzul Hulaifah nama tempat. Nah, itulah miqatnya kota Madinah Al-Munawwarah. Mereka mengambil ihram di situ. Dilepaskan semua pakaiannya. Seperti kita tahu, orang mau umroh dan haji tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, harus memakai kain ihram atas dan bawah. Dilepas semua, ya, pakaiannya, celana dalamnya semua dilepas seperti orang sedang ihram. Maka dari situ mereka pun berangkat dan mereka membawa hadyu. Jadi hadyu ini adalah hewan kurban yang akan dikurbankan nanti di kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi mereka bawa. Dan ini disebut dengan haji qarin. Haji qarin itu jadi mereka umrah, kemudian nanti ihram tidak dilepas sampai nanti hari haji mereka haji dalam keadaan bawa hadyu yang mau dikurbankan. Sedangkan tamattu biasanya kita kalau dari Indonesia tamattu, kenapa? Berat kalau qarin. Bayangkan dari umrah sampai haji nggak boleh lepas itu kain. Dan harus selalu dia bawa itu hewan kurban, mau kambing atau sapi atau onta. Nah, repot kita di pesawat bawa kambing, bawa sapi, bawa onta. Ya, habis itu nggak boleh ganti baju pakai kain ihram terus, masya Allah, nggak enak rasanya karena di dalam nggak ada pakaian sama sekali. Ya, celana dalam pun nggak boleh pakai, gimana caranya rasanya? Ya, nah itu makanya kita mengambil haji namanya haji tamattu. Tamattu itu setelah umroh bebas. Nanti begitu hari haji baru pakai lagi. Dan gak usah bawa-bawa kambing, nanti kambingnya beli di Mekah aja. Kalau qarin mereka bawa. Ya, mereka bawa. Nah, itulah kondisi keadaan pada saat itu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Rasulullah. Mereka bawa haji. Dan haji itu sunnahnya diberikan tanda dan tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diberikan beban di atas pundaknya. Ini sunnah, karena namanya hewan kurban itu semenjak sudah diniatkan dia menjadi hewan kurban, maka kita berikan dia kenyamanan, kita berikan dia santai, bahkan kalau bisa digemukkan, diberikan kenikmatan. Pokoknya jangan lagi disuruh bekerja seperti membajak sawah kalau sapi, jangan lagi dijadikan sebagai tunggangan,
diberikan beban berat di pundaknya, karena itu sudah untuk diberikan kepada Allah. Jadi nggak boleh lagi, harus kita kasih tanda. Agar apa? Agar orang tahu kalau itu hewan kurban. Tujuannya agar orang-orang muslimin daripada fakir miskin menjadi bahagia. Oh, ini adalah makanan saya nanti ketika dikurbankan. Mereka senang sudah melihat 1, 2, 3, apalagi jumlahnya banyak. Itu kenapa disunahkan diberikan tanda, ya, baik itu dikalungkan sebuah kalung atau ditanda. Pokoknya tanda ciri khas kalau itu adalah hewan yang mau dikurbankan untuk Allah. Sehingga fakir miskin dari kalangan kaum muslimin sudah bahagia karena mereka sudah tahu ini bakal cikal untuk kita makan nanti, ya kan? Jadi mereka senang, mereka bahagia melihat begitu banyak yang akan mereka dapatkan nanti ketika hewan itu dikurbankan. Nah, itu mereka bawa, ya. Pokoknya ciri khasnya ada tandanya, kemudian tidak ditunggangi, kemudian tidak diberikan beban apapun. Pokoknya dia polos begitu saja. Berbeda dengan hewan yang tidak dikurbankan oleh para sahabat Nabi pada saat itu, mereka tunggangi atau mereka berikan beban untuk mengangkat barang-barang, Maka berangkatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan sampai di tanah haram Mekah Al-Mukarramah, berita itu jauh sebelum Rasulullah sampai di kota Mekah sudah sampai kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Kenapa? Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berangkat tujuannya untuk haji, bukan untuk perang. Karena kalau untuk perang niatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya Rasulullah tidak akan menyebarkan berita itu. Karena di mana-mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap kebiasaan Rasulullah perang, pasti Rasulullah menyembunyikan niatnya untuk menuju ke tempat yang akan dia perangi. Itu pasti akan Rasulullah lakukan karena perang itu adalah tipu muslihat. Pasti Rasulullah kalau seandainya dia akan memerangi si A yang ada di tempat ini, contohnya Rasulullah itu akan berputar arah seolah menuju ke tempat si B. Tujuannya itu apa? Untuk agar berita informasi tidak sampai kepada tempat yang akan Rasulullah perangi. Tetapi ketika Rasulullah sudah sampai di situ, Rasulullah memutar arah menuju kepada tempat yang akan dia perangi. Itulah strategi, salah satu strategi perangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar informasi tidak tersebar, agar musuh tidak tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pengen memerangi yang mana sih. Jadi dikamuflasekan seolah pergi ke arah yang si B, padahal putar balik nanti ke arah si A untuk mengelabui musuh. Nah begitu Rasulullah kalau memang niat ingin berperang. Nah Rasulullah tidak ada niat ingin berperang dengan orang-orang musyrikin Quraisy di Mekah. Niatnya murni memang ingin haji. Karena ini tahun 6 Hijriah, artinya sudah 6 tahun tidak melihat Baitullah Ka'bah. Betapa rindunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita setahun aja pandemi corona ini nggak boleh berangkat ke Arab Saudi aja sudah kangennya bukan main. Kalau melihat di televisi bagaimana Ka'bah, baru setahun pandemi. Mudah-mudahan pandemi ini cepat hilang dan mudah-mudahan kembali normal. Kita bisa beribadah, kita bisa tawaf kembali ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, Baitullah Ka'bah. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu niat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan untuk perang. Makanya diriwayatkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya membawa pedang yang disalurkan dan digantungkan di tunggangan mereka. Mereka tidak gunakan itu pedang. Mereka bawa tujuannya buat apa? Bukan buat perang, buat berjaga-jaga di jalan. Mana tahu ada perampok, mana tahu ada hewan buas, mana tahu mereka butuh untuk memotong sesuatu. Itu alasan kenapa mereka bawa pedang, dan itu cuma satu orang satu. Karena kita tahu pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang namanya niat ingin perang, dia akan bawa perlengkapan perang yang lengkap. Karena zaman Nabi itu ada namanya panah, ada namanya tombak, ada namanya perisai, ada namanya batu besi. Itu nggak dibawa, dibawa cuma satu pedang aja untuk jaga-jaga di jalan. Karena kan kalau ada hewan buas, kalau kita nggak ada senjata juga repot. Di perjalanan jauh dari Madinah menuju ke Mekah. Tidak seperti zaman sekarang sudah aman di jalan semua. Dulu ya tidak ada apa-apa, kecuali harus kita jaga diri sendiri. Itu alasan mereka kenapa membawa setiap orang satu pedang. Tapi mereka dalam keadaan ihram, tidak pakai baju perang, tidak pakai topi perang, tidak pakai tameng, tidak pakai tombak, tidak pakai panah. Karena itu semua adalah peralatan perang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Murni bukan perang, tapi ingin haji. Nah, ketika
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat saleh yang akan tiba di tanah haram, segeralah orang-orang musyrikin Quraisy keluar untuk menghalangi kaum muslimin, dan jumlah mereka pada saat itu 3.000 pasukan dengan senjata lengkap. Karena memang mereka niatnya mau perang. Kaum muslimin niatnya bukan mau perang. Makanya mereka ya sudah kain ihram apa adanya, cuma pedang satu aja untuk hanya ya sebagai kebutuhan di jalan itu aja. Nah, mereka orang-orang musyrikin Quraisy langsung mengatakan, ayo kita hadang kaum muslimin, jangan sampai mereka berada di tanah haram. Jadi jangan sampai kita salah sebut haram. Haram itu artinya istimewa, tanah yang Allah istimewa. Kalau dipakai alif lam birohnya haram panjang begitu, itu artinya nggak boleh haram. Ya, nah kalau haram itu artinya istimewa. Antum jangan sampai salah sebut haram. Wah, itu artinya nggak boleh. Haram artinya mau ke tanah yang Allah istimewakan. Nah, ini tanah yang memang sudah diistimewakan semenjak ajarannya Nabi Ibrahim. Sekarang gampang kalau kita lihat, setiap kita akan memasuki tanah haram di Mekah itu ada tugu, ada tanda Bidayatil Haram, ada tulisannya itu awal tanah haram. Nanti ketika kita akan keluar ada tulisannya juga ya Nihayatil Haram, akhir daripada haram. Alhamdulillah sekarang sudah dibuat patokan seperti tugu besar yang untuk menggampangkan kita mengetahui ini udah masuk tanah haram apa belum, ini udah keluar apa belum. Nah, itu keistimewaan tanah itu sudah semenjak syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan mereka masih mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kita tahu ada beberapa kekhususan di tanah haram, tidak boleh kita membunuh hewan di situ, tidak boleh ada pertumpahan darah di situ, tidak boleh dicabut tumbuhan yang ada di situ, nggak boleh kita bunuh hewan yang ada di situ. Itu ya kespesialian apa keistimewaan tanah yang Allah istimewakan, Allah haramkan. Dan siapa yang melanggar bisa jadi laknat Allah langsung turun hari itu juga kepada orang tersebut. Hati-hati jemaah. Makanya kalau kita ada di tanah haram jangan sembarangan, terutama di hotel. Ya, terkadang kalau kita buka channel di hotel itu, kalau hotel-hotel bintang 5, entah channel-channel apa aja dari Eropa dari Barat yang maksiat melihat aurat itu ada. Hati-hati antum melihat aurat wanita di tanah haram, dosanya bukan main-main. Pahalanya besar, dosanya pun berkali lipat. Jangan sembarangan. Bahkan bisa langsung azabnya nyata tunai pada hari itu juga. Ya, nah ini jangan kita meremehkan kalau sudah ada di tanah haram. Betul-betul jaga perbuatan. Jangan gampang-gampangin, karena ini bukan tanah biasa, ini tanah istimewa yang dari zaman Nabi Ibrahim sudah diistimewakan sampai zamannya Rasulullah dijadikan sebagai syariat sampai hari kiamat nanti. Nah, mereka orang-orang Quraisy sudah paham tuh, karena mereka memang masih mengerjakan apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Mereka itu masih tawaf, mereka itu masih meyakini ada namanya bulan-bulan haram tidak boleh berperang, ada namanya tanah haram yang istimewa yang tidak boleh sembarangan. Mereka masih meyakini itu. Tapi kenapa mereka dikatakan musyrik? Karena mereka tidak mau hanya beribadah kepada Allah. Nah, ini harus kita ketahui jemaah. Mereka dikatakan musyrik bukan tidak percaya adanya Allah. Banyak orang awam ketika ditanya musyrik Quraisy itu dikatakan musyrik karena apa? Ya karena dia tidak percaya adanya Tuhan Allah. Bukan. Mereka yakin Tuhan itu ada namanya Allah. Bahkan di dalam sirah Nabawiyah sering Abu Lahab, Abu Jahal bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, demi Allah. Berarti kan yakin ada Allah. Mereka tahu Ka'bah itu adalah rumah Allah. Mereka yakin. Makanya ketika pasukan Abraha yang mengendarai gajah ingin menghancurkan Baitullah Ka'bah, apa kata orang-orang Quraisy? Hadhil Ka'bah laha rabb. Adapun Ka'bah ini ada Tuhannya namanya Allah. Mereka yakin. Cuma mereka nggak mau. Makanya ketika mengatakan la ilaha illallah, kan maknanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya hanya Allah satu-satunya yang disembah. Mereka nggak mau. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa sembah Allah juga sembah Lata wal Uzza. Ini udah jadi tradisi nenek moyang, udah ratusan tahun nggak mungkin ditinggalkan. Nah inilah kalau sudah cerita fanatisme, ya udah cerita
fanatisme, kesukuan, udahlah. Dari dulu sampai sekarang itu aja masalahnya. Kalau udah kaitannya fanatisme udah susah udah. Mau dalil 1000 dalil dia nggak masuk di kepala dia. Karena bagi dia ajaran nenek moyang saya itulah yang benar. Ratusan tahun sudah seperti ini nggak mungkin salah. Nah itu di otak dia udah. Ya padahal yang benar yang nggak mungkin salah hanya Al-Quran dan hadis, hanya Allah dan Rasulnya, itu yang nggak mungkin salah. Yang lain bisa salah, apalagi nenek moyang. Cuma orang tua nggak mau terima karena fanatisme kesukuannya, rasisme di antara mereka itu kuat sekali di kalangan orang-orang Quraisy. Nah itu mereka nggak mau. Makanya mereka ketika dikatakan dalam Al-Quran, ketika Rasulullah SAW mengatakan La ilaha illallah, apa jawabannya Allah katakan dalam Al-Quran? Aja'alta alihatan ilahan wahidan innaha la syai'un ujab. Ini jawaban orang Quraisy. Apakah engkau wahai Muhammad ingin menjadikan yang disembah itu cuma satu? Ini perkara yang mengherankan. Mana mungkin kami hanya menyembah kepada Tuhan doang satu. Dan mereka punya syubhat jemaah. Mereka punya syubhat, mereka katakan kalau kita hanya menyembah zat Tuhan cuma satu, yaitu Allah, nanti gimana kalau seandainya Allah tidak mengabulkan permintaan kita? Kita mau lari ke siapa lagi? Kalau cuma satu doang. Tapi kan kalau kita punya cadangan seperti Lata, Uzza, Manaf, yang Tuhan Allah nggak kasih, kan bisa berharap kepada si Lata, Uzza dan Manaf. Masih ada harapan, masih ada tempat pelarian. Kalau cuma satu mau lari kemana kalau nggak dikasih? Nah, ini syubhatnya. Ini syubhatnya. Mereka nggak mau kalau cuma satu doang yang disembah. Mereka maunya Allah disembah, yang Lata, Uzza, Manaf juga dikasih bagian untuk disembah. Jadi bagi-bagi. Nah, ini yang dikatakan musyrik. Makanya jemaah, musyrik bukan nggak yakin adanya Tuhan nama Allah. Ya, musyrik itu yakin ada Tuhan namanya Allah, tapi nggak mau hanya menyembah Allah doang. Makanya kalau ada orang yang haji, tawaf 7 kali, sa'i, Arafah, Mina, selesai semua, dia berdoa menangis kepada Allah di tanah haram, kemudian pulang ke kampung halaman, minta lagi ke wali-wali yang sudah mati ke kuburan-kuburan, itu namanya bukan pak haji, pak musyrik. Karena dia tadi ibadahnya di tanah haram untuk Allah, pulang ke kampung halaman dia bagi lagi ibadahnya untuk kuburan. Berarti bukan pak haji, pak musyrik. Sama seperti orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka tawaf, cuma tawafnya ditambah-tambah, bukan wa tasbiyah. Di dalam Al-Quran Allah katakan mereka tambah dengan tangisan dan tepukan tangan. Padahal tidak ada seperti itu orang tawaf. Mereka mengambil ajaran Nabi Ibrahim, tapi mereka sisipkan hal-hal yang bukan dari ajaran Nabi Ibrahim. Jadi mereka campur aduk. Mereka sembah Allah, tapi mereka juga sembah patung, Lata, Uzza, Manaf. Mereka yakin Allah itu yang menciptakan langit bumi. Mereka yakin. Makanya ketika dalam Al-Quran disebutkan, ya, walakin sa'altahu man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah. Wahai Muhammad, kalau kau tanya sama orang-orang musyrikin Quraisy itu siapa yang ciptakan langit dan bumi, mereka semua akan serempak jawab Allah. Nah, jadi kita di dalam mentauhidkan Allah nggak cukup hanya meyakini rububiyah Allah itu Allah sang pencipta, Allah sang penghancur, Allah sang pemelihara. Gak cukup hanya itu, tapi juga harus uluhiyatullah, yaitu hanya diberikan ibadah kepada Allah semata. Itu harga mati. Harus itu jemaah. Karena kalau cuma yakin Allah sang pencipta, Allah yang menghancurkan, Allah yang menjaga, Allah yang menghidupkan, ya apa bedanya kita dengan orang musyrik Quraisy? Gak ada bedanya. Maka ditambah tauhid uluhiyah. Artinya apa uluhiyah? Hanya memberikan ibadah kepada Allah semata, harga mati, tidak mungkin diberikan ibadah kepada selain Allah. Nah itu mereka tadi orang-orang musyrikin Quraisy meyakini jangan sampai orang-orang Islam, kaum muslimin, sahabat Nabi sampai di tanah haram. Karena kalau sudah sampai di tanah haram, mereka nggak boleh lagi ganggu. Artinya nggak boleh melarang lagi orang muslimin masuk ke tanah haram, masuk ke Mekah untuk haji, nggak boleh kalau udah sampai tanah haram. Nah mereka jegatlah di Hudaybiyah, karena Hudaybiyah ini perbatasan antara tanah haram sama tanah di luar haram. Mereka jegat di situ dengan pasukan 3.000 pasukan yang dipimpin pada saat itu oleh Khalid bin Walid. Belum masuk Islam, tapi nanti setelah itu Khalid bin Walid akan masuk Islam.
Jadi pimpinannya pada saat itu Khalid bin Walid, 3.000 pasukan. Nah, kaum muslimin pun mereka berhenti, ya, dihadap oleh orang-orang musyrikin, mereka pun berhenti. Nah, pada saat itu orang-orang musyrikin Quraisy masih ragu. Kalau melihat dari pakaian orang bukan mau perang, pakaian orang mau haji. Tapi mereka ragu. Kenapa ragu? Di setiap tunggangan mereka ada satu buah pedang setiap orang yang digantung di tunggangan mereka, bukan dipegang. Karena kalau dipegang itu artinya sudah siap untuk berperang. Tapi kalau digantung ya biasa aja digantung. Ya seperti kita, ya kalau misalnya lagi jaga malam, bawa pentungan bawa kayu kan bukan buat perang mukul orang, buat jaga-jaga, bukan anjing, ya kan? Ya ada pentungan, mana tahu ada hewan buas dan begitu. Bukan untuk perang, karena nggak mungkin kalau cuma pedang, pasti lengkap kalau mau perang. Nah mereka ragu tuh, orang-orang musyrikin Quraisy, dilihat dari pakaian orang mau haji, bukan orang mau perang. Tapi dilihat di setiap tunggangan mereka ada pedang. Waduh, ini mau perang atau mau haji nih, ya kan? Karena mereka kalau saja itu mau haji, ya mereka juga ragu kalau untuk menyerang. Karena kata mereka, kalau kita serang orang dalam keadaan tidak siap berperang, ini menang malu kalah malu. Karena orang-orang musyrikin Quraisy itu dikenal dari dulu sampai sekarang, orang-orang Arab itu menjunjung tinggi kehormatan, apalagi harga diri. Betul-betul mereka junjung. Pokoknya apapun yang terjadi, yang penting harga diri nggak jatuh. Itu harga mati orang-orang Arab, khususnya musyrikin Quraisy pada saat itu. Nah, kalau mereka lihat ini orang nggak siap berperang pakaiannya. Kalau kita serang, kita menang, malu. Kalau kita kalah juga malu. Menang malu maksudnya apa? Lah berani lawan orang yang nggak siap berperang. Nggak gentleman kan gitu. Sedangkan mereka menjunjung tinggi harga diri. Apa kata orang? Orang Quraisy yang dikenal gagah berani, cuma berani lawan orang nggak siap perang. Kan gitu, malu itu nggak jantan, gitu. Kalau kalah juga malu. Lah masa gagah berani orang Quraisy yang dikenal masa kalah sama orang yang begituan yang nggak siap perang lagi? Tambah malu, ya. Nah akhirnya mereka mengutus yang bernama Hudzair bin Warqah. Ini salah satu daripada pimpinan orang Quraisy. Yaudah, satu orang kita utus biar untuk memastikan ini mau perang apa enggak nih. Kalau mau perang ayo deh kita ladeni. Kalau enggak apa tujuannya? Nah gitu. Diutus Hudzair bin Warqah, salah satu pimpinan orang musyrikin Quraisy. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan daripada sirah nabawiyah. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy mereka merasa ragu ini betul tidak mau perang atau apa maksudnya. Akhirnya mereka mengutus seorang daripada pimpinan musyrikin Quraisy yang bernama Hudzair bin Warqah untuk datang ke kaum muslimin untuk bertanya apa maksud kalian, mau perang atau mau ngapain nih, harus jelas, ya. Nah datang Hudzair bin Warqah.